pretest. Pretest ini tujuannya kemarin Ibu berikan untuk mengetahui kemampuan awal kalian, sehingga nanti Ibu bisa tahu pembelajarannya nanti akan seperti apa ya. Kemarin yang pertama itu tentang sifat-sifat akar dari persamaan kuadrat ya. Ada persamaan kuadrat 2x kuadrat min 9x plus 10 sama dengan 0. Kemudian kalian disuruh mencari nilai 1 per x1 plus 1 per x2 sama x1 dikuadratkan ditambah x2 dikuadratkan. x1 x2 itu merupakan akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 9x plus 10 sama dengan 0. Nah, diketahui di soal x1 dikali x2 itu sama dengan C per A, dan x1 ditambah x2 sama dengan min B per A. Nah, ABC ini yang mana? ABC, kalau ABC itu kita biasanya bisa tulis ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini bentuk dari persamaan kuadrat, berarti A-nya ini, A-nya ini, B-nya ini, C-nya. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 9, C-nya sama dengan 10. Nah, kita mencari A dan B itu kita punya modal sifat dari perkalian akar-akar dan penjumlahan akar-akar. Yang A ya, kita coba jawab yang A. 1 per x1 plus 1 per x2. Kalau ada pecahan, dia bisa dijumlahkan jika penyebutnya, ini yang bawah, itu sama. Kalau sama berarti harus kita kalikan. Kita kalikan, yang di sini dikalikan dengan x2, yang di sini dikalikan dengan x1. Berarti 1 kali x2 ditambah 1 kali x1. Nah, yang di bawahnya ini disamakan penyebutnya, x1 kali x2 kali x2. Ini sudah ada modalnya ya, penjumlahan akar dan perkalian akar. Penjumlahan akar tadi sama dengan min B per A. Min B per A nya itu berapa? Min B nya min 9 per A. A nya 2, jadi sama dengan 9 per 2. Kalau C per A nya tadi, C nya 10 per 2. Ini biar nggak bingung ya, ditulis lagi. Nah, sekarang penjumlahannya min 9 per 2. 9 per 2 dibagi dengan x1 kali x2 nya tadi 10 per 2. Ini kan sama dengan 9 per 2 dikali 2 per 10 ya, sama dengan 9 per 10, ketemu. Yang B tadi ditanyakan nilai dari x1 kuadrat plus x2 kuadrat itu berapa. Nah, ini kita lihat dari persamaan kuadrat sempurna. Kalau ada persamaan kuadrat seperti ini, kita punya bentuk persamaan kuadrat. Misal kalau x1 plus x2 dikuadratkan, itu hasilnya kan sama aja, ditulis gini ya, 1 plus x2. Berarti jadi x1 kuadrat ini, x1 kuadrat ini, berarti ini x1 kali x2 ditambah x1 kali x2, terus ini ditambah x1 kali x2, terus yang ini ditambah x2 kuadrat. Berarti x2 kuadrat ya, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat
ditambah dengan 2x1 kali x2. Nah, padahal yang kita butuhkan tadi cuma yang x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat yang ini saja. Jadi kalau kita ini ditulis ya, tadi x1 plus x2 kuadrat. Karena kita butuhnya cuma ini, kedua ruas kita kurangi dengan min 2x1 kali x2. Ini jadi x1 ditambah x2 kuadrat dikurangi 2x1 x2 sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Nah, tinggal kita ganti aja yang ininya tadi. Ketemu kan x1 x2 nya tadi berapa? Biar nggak bingung, ibu balik dulu ya. x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan x1 x2 dikuadratkan. x1 ditambah x2 tadi berapa? x1 ditambah x2 itu min b per a, 9 per 2 dikuadratkan, 9 per 2 kuadrat. Kemudian 2 kali x1 kali x2 tadi berapa? C per a, 10 per 2. Hasilnya jadi 39 per 4. Bisa ya hitungnya ya. Soal pretest yang kedua itu tentang sistem persamaan linear lagi. Yang kedua itu ada persamaan linear ini a plus b plus c sama dengan 0, a plus b plus d sama dengan 6, a plus c plus d sama dengan 1, yang terakhir b plus c plus d sama dengan 2. Ini kita sebut sebagai persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di situ nilai dari a pangkat 4 ditambah, dikurangi 3b ditambah c min d per 4. Ini sama dengan berapa? Berarti kita harus mencari nilai a, b, c, dan d nya. Nah, bisa kita mulai dari persamaan mana saja. Misal ibu mulai dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita mulai dari persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, a plus b plus c sama dengan 0, a plus b plus d sama dengan 6. Ini dikurangi ya, jadi tinggal c 0 min d sama dengan min 6, c sama dengan d min 6. Ini bisa kita sebut misal sebagai persamaan 5. Kemudian lanjut lagi, bagi 2 ya, seperti biasa. Persamaan 3 dan 4 nggak harus sama dengan ibu ya, kalian bisa mulai dari persamaan mana saja. Ibu mulai dari 3 dan 4. 3 dan 4 itu a plus c plus d sama dengan 1. Kemudian 4 nya b plus c plus d sama dengan 2. Kita kurangi, jadi a 0 dikurangi b min b, ini c kurangi c 0, d kurangi d 0, 1 dikurangi 2 min 1, ketemu a sama dengan b min 1. Kita sebut sebagai persamaan 6 misalnya ya, 6. Kemudian mau mulai lagi dari persamaan 1 dan 4. Dari persamaan 1 dan 4. 1 dan 4. Persamaan 1 dan 4 itu a plus b plus c sama dengan 0. Yang 4 b plus c plus d sama dengan 2. Dikurangi a, kurangi 0 a,
B kurangi B 0, C kurangi C 0, 0 kurangi D min D, 0 kurangi 2 min 2, ketemu A sama dengan D plus 2. Ini kita sebut sebagai persamaan 7. Nah, Ibu tuliskan lagi. Tadi kita sudah yang diketahui di soal persamaan 1 sampai 4. Terus sudah ketemu persamaan 5 sampai 7. Selanjutnya kita mau mencari nilai A, B, C, D-nya ini. Nah, Ibu mau mulai dari persamaan 5 dan 7. Persamaan 5 dan 7 kita substitusi ke persamaan 3. Nah, persamaan 3 tadi A plus C plus D sama dengan 1. Nah, kita ganti nilai C-nya sama D-6. Terus kita ganti nilai A-nya dengan D-2. Supaya di sini nanti isinya variabelnya cuma satu, variabel D saja. Jadi bisa langsung kita cari. A-nya tadi kita ganti dengan D-2. Kemudian C-nya kita ganti dengan D-6. Terus plus D sama dengan 1. Jadi ketemunya berapa ini? 3D min 2 min 6 min 8 sama dengan 1. 3D sama dengan 9. D-nya sama dengan 3. Ketemu ya, D sama dengan 3. Sekarang kita cari nilai ABC-nya. Nilai ABC-nya bisa kita cari dari, tadi sudah ketemu D sama dengan 3. Di persamaan ini langsung kita ketemu nilai C-nya. 3 dikurangi 6 berapa? Min 3. Ini C-nya. Kemudian nilai A-nya. Nilai A-nya yang dari sini misal D-2. A sama dengan D-2. 3, D-nya ganti 3, min 2, 1. Nah, di sini bisa kita gunakan juga untuk cari nilai B. Berarti kan ini sama dengan A plus 1 ya. A-nya ketemu tadi 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, sudah ketemu semuanya. A-nya tadi, A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 3, dan D-nya 3. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu nilai dari, ini yang ditanyakan ya, A pangkat 4 min 3B plus C min D per 4. Itu sama dengan berapa? Nah, kita tinggal gantikan saja, substitusikan. 1 pangkat 4 min 3 kali 2 min 3 min 3 per 4. Hasil akhirnya sama dengan min 29 per 4. Soal yang ketiga itu soal cerita. Kapal King Nautica dan kapal Queen Nautica berlayar dari A ke B pada pukul 06 waktu setempat dengan haluan yang sama. Berarti berangkat pada titik yang sama ya. Pada pelabuhan yang sama, misal pada pukul 6 ya waktunya. Kapal King Nautica tiba pada pukul 22. Nah, ini Ibu misalkan yang kapal King itu, ini soal nomor 3 ya. Yang kapal King itu K. Yang Queen biar mudah aja ya, dimisalkan Q. Nah, mereka berangkat pada pukul yang sama 06. Ini juga berangkatnya 06. Terus tadi ada soalnya kapal King Nautica tiba pada pukul 22. Kapal King, jadi ini dia tiba pukul 22. Sedangkan kapal Queen Nautica tiba lebih cepat 1 jam
Kalau lebih cepat 1 jam dia 23 atau 21, lebih cepat. Berarti dikurangi ya, 22 dikurangi 1 jam, 21, 0, 0. Berarti yang king ini menempuh waktunya berapa? Kita misalkan waktunya T ya, TK. Waktu dari kapal king dari jam 6 sampai jam 22, 22 kurangi 6, 16 jam. Kemudian yang kapal queen TQ 21 kurangi 6, 15 jam. Selanjutnya diketahui apa lagi? Selanjutnya, kapal King Nautica memiliki kecepatan 4 knot lebih lambat dari kapal Queen Nautica. Berarti bisa kita tulis seperti apa? 4 knot lebih lambat. Di sini V, kecepatan kita misalkan V ya. King VK berarti 4 knot lebih lambat dari yang Queen, berarti V Queen VQ dikurangi 4, atau bisa menjadi V Q sama dengan VK plus 4 nya di sini ya, maaf, plus 4. Nah ini jaraknya diketahui 96 mil dari A ke B yang ditempuh kapal King dan kapal Queen. Jarak bisa kita misalkan S nya 960 mil. Yang ditanyakan apa? VK dan VQ, kecepatan dari masing-masing kapal. Nah, kita ketahui kalau untuk menghitung kecepatan itu V sama dengan S per T. Nah, ini karena yang diketahui itu S dan T-nya, S-nya 960, T-nya itu berapa? Masing-masing kalau misalkan untuk yang TK 16, TQ 15, berarti kita bisa tuliskan untuk mencari VK sama dengan 960 dibagi dengan TK-nya juga, TK-nya 16 sama dengan 60 knot. Kemudian untuk mencari VQ-nya gampang, tinggal kita tambahkan VK plus 4, berarti 60 plus 4 sama dengan 64 knot. Jadi kecepatan masing-masing kapal untuk yang kapal King Nautica itu 60 knot, untuk yang kapal Queen itu 64 knot. Bisa dipahami ya. Yang selanjutnya, soal pretest yang nomor 4 itu sebenarnya tentang bab selanjutnya, bab interpolasi linear. Belum kita pelajari interpolasi linear. Nanti akan kalian pelajari di video pembelajaran yang selanjutnya. Jadi kita bahas yang nomor 5. Yang nomor 5 itu perhitungan biasa saja dari soal cerita. Ada suatu taruna yang rajin berangkat. Jadi dia kehadirannya 14 kali pertemuan, hadir terus. Kita tuliskan dengan kehadiran itu 14 pertemuan kan? 14 pertemuan dia selalu hadir. Kemudian nilai tugasnya 100, 95, dan 80. Nilai UTS-nya 80. Nilai UAS-nya 90. Yang ditanyakan berapa nilai
akhir dari Ardi itu, Taruna Nautika itu. Kalau misalkan dia punya nilai kehadiran tugas dan UTS UASnya segitu, masuknya ke nilai A, B, C, D, atau E. Nah, ini bisa kita hitung. Pertama kita rata-rata dulu tugasnya, karena ada 3, berarti ini 100, kita rata-rata dulu nilai tugasnya. 100 ditambah 95 ditambah 80 dibagi 3, hasilnya 91,6. Nah, ada aturan di situ. Kalau kehadiran itu poinnya 10%. 10%. Berarti nilainya ini 14. Karena ada 14 pertemuan, ini dia hadir terus, berarti nilainya 10%. Atau bisa ditulis 10 sini ya. Terus kemudian yang tugasnya 91,6, dia nilainya poin tugas itu 20%. Dikali 20%, atau bisa ditulis seperti ini ya, 91,6 dikali 20/100 sama dengan 18,32. Kemudian UTS 80 kali poinnya 30%. Berapa? 24. Yang terakhir UAS dapat nilai 90. Bobot nilainya atau poinnya, dia menyumbangkan 40%, sama dengan 32. Jadi kita hitung yang akhirnya itu berapa, tinggal ditambahkan kehadiran tambah tugas tambah UTS tambah UAS. Berarti nilai akhirnya, kehadirannya tadi karena 10%, 10 ditambah 91 tugasnya, bukan 91 ya, 18,32, UTS-nya 24, UAS-nya 32. Hasilnya sama dengan 84,32. Kita lihat lagi 84,2 itu masuk ke rentang mana? Nah, ternyata masuk ke rentang yang B. Berarti dia mendapatkan nilai matematika terapannya B.